Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam aktivitasnya dan dalam proses belajar mengajar kita. Dan semoga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, semoga Allah wujudkan ya di tahun baru ini, di tahun 2021, dan tidak terasa juga kita sudah memasuki di semester 2 yang mana kita akan melanjutkan kembali materi kita khususnya di pelajaran PAI, dan kita akan masuk kepada subbab tentang saling menasehati. Dalam subbab kali ini kita akan mengambil pelajaran dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Nah, di dalam kandungan surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini banyak hikmah ataupun ibroh pelajaran yang bisa kita ambil ya. Seperti judul yang tadi sudah Ustazah sampaikan di awal, bahwa pentingnya saling menasehati dalam kebaikan, karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam ya tentu punya kewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasehati gitu ya, karena itu salah satu cabang kebaikan yang mana ini sudah dari awal disampaikan bahwasanya kita kepada sesama muslim yang lain gitu ya punya tugas ataupun kewajiban untuk mengingatkan, untuk saling menasehati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan pepatah ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pula manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tentu semua manusia itu memiliki kecenderungan yang sama untuk berbuat kesalahan. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji, yang itu mengakibatkan murkanya Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik ya tentunya. Jadi memang tidak dipungkiri kita sebagai seorang manusia itu tentu tidak sempurna gitu. Makanya kesempurnaan itu kita tutupi dengan saling menasehati, saling mengingatkan. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam poin materinya ya. Secara umum isi kandungan surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 adalah perintah Allah kepada kita secara langsung maupun tidak langsung untuk menasehati kita dalam kebaikan. Luqman, nah kita boleh sedikit berbicara ya. Luqman yang dimaksud ini adalah Luqman Hakim, Luqman Al-Hakim. Beliau itu bukan seorang nabi, bukan pula juga seorang rasul. Beliau hanya manusia biasa yang memiliki pemikiran dan keyakinan yang lurus. Karena kebaikan akhlaknya itulah beliau dicintai Allah sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah orang yang disebut dalam Al-Quran yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada putranya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman adalah Luqman bin Unaqah bin Sadun. Ia berasal dari sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwa Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu dari Habsyi. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia itu bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubah. Namun ada pendapat yang mengatakan juga bahwa ia berasal dari Sudan. Dan ada yang berpendapat bahwa Luqman seorang hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekarang coba kita masuk melihat
beberapa nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada putranya di dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, nasihat untuk tidak menyekutukan Allah yang Maha Esa dengan apapun juga. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan hal ini ada di dalam firman Allah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi ini adalah nasihat utama yang senantiasa harus disampaikan dan diajarkan pertama kali oleh orang tua kepada anaknya, siapapun itu. Karena ini akan sangat berpengaruh pada proses perkembangan selanjutnya di masa remaja dan ketika dewasa. Makanya di dalam prinsip kita juga sebagai seorang muslim adalah salimul akidah. Akidah yang lurus. Nah, akidah yang lurus itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak menduakan Allah dengan apapun, seperti nasihat Luqmanul Hakim ini kepada anaknya. Karena ini sebagai pondasi awal yang harus dimiliki oleh sebagai seorang muslim. Jadi siapapun itu gitu ya. Jadi ini adalah hikmah yang luar biasa. Nah, yang kedua, nasihat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nasihat ini tidak juga kalah penting bagi seorang muslim ya. Berbakti kepada orang tua itu salah satu cara kita mencari keredaan dari keduanya. Ketika ridho orang tua kita dapat, maka di saat pula yang sama kita juga mendapatkan ridhonya Allah. Namun jika kita durhaka, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, syirik kepada Allah, membunuh dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi dari hadis ini sudah sangat jelas bahwasanya salah satu dosa besar dari tiga dosa besar yang disebutkan adalah salah satunya kita durhaka kepada orang tua kita. Dan tidak seperti yang kita ketahui bahwasanya kita juga memahami bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, ya tentunya dengan cara berbuat sebaik-baiknya, dengan tidak menghardik, dengan tidak melawan gitu ya, dengan nada yang kasar atau nada yang lebih tinggi. Nah, di bawah ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Ada 5 hal, walaupun banyak lagi yang bisa kita terapkan ya. Ini salah satu beberapa saja, yaitu bergaul dengan cara yang baik kepadanya, maksudnya tidak berkata kasar ya, berkata lemah lembut, nah tawadu, rendah hati ya, memberi infak kepada orang tua kita. Kalau bagi yang sudah berpenghasilan ya, juga ini bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Kita memberikan mereka nafkah itu bagian dari cara kita untuk berbuat baik. Dan yang terpenting adalah mendoakan kedua orang tua kita gitu ya, karena doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Jadi di samping kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, salah satu yang juga tidak kalah penting adalah mendoakan mereka. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa membalas apa yang sudah mereka berikan kepada kita gitu. Jadi cara terbaik selain berbuat baik secara nyata, maka doa ini adalah perbuatan yang juga Allah nilai sebagai salah satu birrul walidainnya kita, berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita. Jadi setiap habis sholat doakan terus dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita memohonkan doa kepada kedua orang tua kita agar Allah juga mengasihi orang tua kita sebagaimana kita waktu dulu dikasihi oleh mereka. Dan dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya surah Al-Luqman ini memiliki kandungan sebagai berikut ya. Yang pertama, perintah untuk saling menasihati dalam kebaikan. Yang kedua, perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, perintah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
dengan berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban tanpa pamrih untuk kita. Dan yang kelima adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembalinya kita. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil nilai positif dari nasihat Luqman kepada anaknya, bahwasanya sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk mempercayai Allah saja, tidak mempercayai yang lain. Kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah saja, tapi tidak taat kepada yang lain. Dalam hal ini, pengecualian ya orang tua kita salah satu yang harus kita dengar juga perintahnya. Karena orang tua ini adalah orang yang melahirkan kita, mengandung kita, menyapih kita selama 9 bulan. Dan yang terpenting adalah kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat begitu banyak. Allah begitu banyak memberikan perhatiannya, kasih sayangnya kepada kita melalui orang tua kita. Ya, jadi bersyukur ketika yang mempunyai orang tua masih ada, masih lengkap. Kita doakan semoga orang tua kita senantiasa sehat. Dan kalaupun ada juga yang ternyata orang tuanya sudah mendahului kita, ya tetap didoakan. Karena doa anak yang soleh itu salah satu harta yang tak ternilai, ya. Jadi rajin-rajinlah kita untuk senantiasa patuh kepada orang tua kita, gitu ya. Janganlah di dalam sebuah surah dikatakan, janganlah kita berkata kepada kedua orang tua kita, karena dengan berkata saja itu sudah menyakiti hati mereka. Nah, bagaimana kalau ternyata hati mereka sakit, maka Allah pun juga tidak ridho kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga anandaku semua menjadi anak-anak yang solehah, yang sayang, yang cinta, yang perhatian, yang tulus terhadap orang tuanya. Bagaimanapun keadaan keluarga kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita harus mensyukuri, gitu ya. Karena kita tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Tentu ini bagian menjadi takdir terbaik Allah kepada diri kita. Jadi jangan pernah membandingkan kita ini siapa, teman kita itu siapa gitu. Karena pada porsinya di mata Allah itu sama gitu ya. Yang berbeda itu adalah proses kita menjalani ini masing-masing gitu ya. Allah akan menilai prosesnya, Allah tidak melihat hasilnya gitu. Jadi teruslah berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita, dan berbuat baik kepada Allah yang juga Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Jadi pelajaran dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini tentu banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya, bahwa betapa pentingnya seorang muslim itu tidak menyekutukan Allah gitu ya, karena salah satu dosa besar kita syirik kepada Allah, kita menduakan Allah gitu ya. Bayangkan saja jika ada seorang teman berteman berdua gitu, ketika dia sangat akrab nih, salah satu berdua nih sohib gitu ya, tapi ternyata salah satu sohibnya ini ternyata lebih suka cerita sama orang lain, padahal dia udah bener-bener sohiban gitu ya, tapi ternyata dia lebih memilih kepada orang lain tanpa sepengetahuan sohibnya ini. Nah, ketika tahu, alangkah kecewa gitu seorang sahabatnya ini tadi. Nah, begitu juga dengan Allah gitu ya. Bagaimana kita tidak seharusnya mengecewakan Allah yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, dan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.